Halo, apa kabar adik-adik sekami sekalian? Aku sehat, aku kuat. Jumpa lagi dengan Kakak Yuli, pendamping sekami dari Rukun Santo Stefanus, Paroki Maria Ratu Rosari Kare. Nah, minggu lalu kita ada tugasnya kan di rumah bahwa kirimkan gambarnya atau foto kalau saat membantu orang tua atau mengerjakan PR di rumah. Nah, ini kakak Yuli sudah punya beberapa foto dari adik-adik sekami. Oke adik-adik, itu tadi adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di rumah. Ada yang membantu orang tuanya memasak, menyapu, dan tetap belajar dari rumah. Nah, minggu ini kita memasuki masa Paskah minggu ke-5. Nah, tema dalam minggu ke-5 ini adalah tentang rumah Bapa. Kita semua pasti punya rumah impian kan? Seperti gambar ini. Ini contoh rumah idaman. Ada kena matahari, ada orang-orangnya, ada pemandangan gunung dan halaman yang luas. Nah, adik-adik boleh kok menggambar seperti ini di rumah ya. Nih. Ya, itu contoh rumah idaman kita, dan semoga itu seperti dengan rumah idaman Bapa di surga. Oke, sebelum kita mulai dengan doa, kita menyanyi dulu ya lagu pembukaan. Hello, hello, annyeonghaseyo. Hello, hello, annyeonghaseyo, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, annyeonghaseyo, moshi, moshi, apa kabar? Hello, annyeong, moshi, apa kabar? Hello, annyeong, moshi, apa kabar? Hai hai annyeonghaseyo, sudesu kareba melo. Hai hai annyeonghaseyo, sudesu kareba melo. Hai hai annyeong, sudesu kareba melo. Hai hai annyeong, sudesu kareba melo. Ya, kita sudah menyanyi. Dalam sekami online kali ini, selain kita menyanyi, mungkin adik-adik bisa juga mewarnai di rumah tentang seperti apa rumah Bapa atau rumah seperti tadi kakak Yuli kasih contoh gambarnya. Ada juga tentang apa namanya, mendongeng dan gambar-gambar cerita kitab suci ya. Kita nanti menyimak bersama, dan jangan lupa tetap mengikuti gerakannya atau membaca kitab sucinya di rumah. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami tentang rumah-Mu, rumah yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan sudah mengundang kami untuk tinggal di dalam rumah-Mu. Semoga kami tidak berusaha untuk keluar dari rumah-Mu, rumah yang penuh kedamaian, cinta kasih,
dan semoga kami selalu setia menjadi anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita mulai membaca kitab suci, siapkan kitab sucinya. Kita berdoa dulu lagu antar bacaan ya, dari adik-adik sekami sekalian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, kita siapkan Alkitabnya. Kita membuka bacaan hari ini. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, siapa di sini yang sering gelisah hatinya, sering takut? Aduh, besok ada lomba mewarnai, pasti gambarku paling jelek. Aduh, besok ada ulangan matematika, nanti saya tidak tahu jawab. Wih, lama sekali nih corona pergi, bosanku nih di rumah. Nah,
kita semua pasti pernah seperti itu ya. Padahal setelah kita kerjakan, kita mewarnai dengan baik, kita belajar dari malam dan besok ujian matematika kita bisa kok kerjakan. Dan ternyata setelah mungkin sekitar 2 bulan kita di rumah karena COVID-19, ternyata kita malah semakin kuat. Kita bisa tahu itu namanya menjaga kebersihan, kita itu tahu membantu orang tua. Oh begini ternyata kalau mau bikin bakso, oh seperti itu. Terus kita juga tahu namanya menanam, menjaga hewan dan tumbuhan. Ternyata itu semua bisa kita lewati. Kenapa coba? Yang tadinya kita khawatir, terus ternyata setelah dikerjakan hasilnya bagus sekali. Jawabannya adalah karena kita dibantu sama Tuhan, dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan hanya minta kita untuk percaya, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah hatimu. Nah, dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk janganlah kamu gelisah, jangan kamu khawatir, percaya saja kepadaku. Nah, walaupun nanti Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, dan Tuhan mau pergi ke rumahnya untuk mempersiapkan rumah juga buat para murid-muridnya, tapi nanti Tuhan akan datang kembali dan menjemput murid-muridnya itu. Dan di surga nanti Tuhan akan menyambut mereka sama seperti waktu di dunia. Adik-adik ingatkan doa Bapa kami di bumi seperti di dalam surga. Jadi kalau di bumi dulu waktu Yesus bersama mereka, dia dicuci kakinya, sampai di surga nanti tetap Yesus menyambut kita anak-anaknya dengan dibasuh kakinya. Seperti itu dan yang lain sebagainya. Seperti cerita di anak yang hilang. Dipakaikan baju yang paling bagus, sepatu paling bagus, dan cincin yang bagus. Seperti itu perumpamaannya. Nah, kemarin kan Kakak Yuli punya cerita tentang bagaimana menanggapi panggilan Allah atau bagaimana kita menjadi pengikut dan menjadi domba-domba. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa masuk ke rumah Bapa? Nah, Kakak Yuli punya cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Ya, nanti kakak akan dibantu dengan Kakak Marlin, kakak pendamping kami juga. Dia akan menceritakan kisah tentang 3 orang pengemis. Silahkan disimak. Halo adik-adik, sekarang Kakak Marlin akan bercerita. Adik-adik di rumah, simak ya cerita kakak. Ada 3 pengemis yang berjalan bersama mendekati rumah Kania. Saat itu sedang hujan deras sekali. Nama pengemis itu harta, kekuasaan, kasih. Di dalam rumah Kania, Mama dan ayahnya sedang berdiskusi tentang wabah corona dan uang yang sudah menipis. Tok-tok. Siapa? Kata ayah. Bolehkah kami masuk karena kami kedinginan? Kata harta. Kalau saya masuk, maka rumah kalian akan penuh dengan harta dan uang. Wah, kalau kita punya banyak uang, kita bisa kaya. Bisa beli apa-apalah, gak susah lagi. Kekuasaan pun berkata, kalau aku diundang masuk, maka Tuhan akan memiliki kekuasaan dan terkenal.
Wah, apa kita undang kekuasaan saja? Kan kita jadi terkenal. Ah, apa gunanya terkenal tapi tidak punya uang? Akhirnya, Mama dan ayahnya Kania bertengkar karena hanya satu orang saja yang boleh masuk dalam rumah. Akhirnya, Kania berkata, "Cukup, stop, jangan bertengkar. Kania capek dengar Mama dan Papa bertengkar terus. Bagaimana kalau Kania saja yang memilih? Kania mau kasih yang masuk dalam rumah dan tinggal bersama kita." Setuju, kasih masuk. Oke, kasih. Orang tuanya pun setuju, kasih masuk. Oke, kasih, kamu boleh masuk. Lalu masuklah kasih. Tetapi harta dan kekuasaan juga ikut masuk. Loh, katanya hanya boleh satu orang yang masuk. Kok kalian masuk semua? Oh iya, di antara kami hanya kasihlah yang paling baik, paling memahami kami, karena kami juga sering bertengkar dan kasih selalu mendamaikan kami. Jadi, kemana kasih pergi, kami selalu ikut, kata harta dan kekuasaan. Jadi, malam itu Mama dan Papa berterima kasih pada Kania yang telah memilih kasih masuk ke rumah mereka. Dengan begitu, mereka juga bisa membawa masuk harta dan kekuasaan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Kakak Marlin. Oke adik-adik, sudah bagaimana ceritanya tadi? Bagus kan? Sudah mendengar, menyaksikan gambaran tentang rumah Bapa? Sudah mendengar juga kisah bagaimana kasih itu bisa masuk ke dalam rumah keluarga Kania? Nah, kuncinya adalah kasih. Kasih ya. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah kita bisa kok punya banyak uang, kita bisa jadi orang yang terkenal, banyak uang, punya banyak mobil atau rumah bisa. Tapi kita memakai itu semua sebagai sarana atau kendaraan untuk menuju ke rumah Bapa. Misalkan contohnya nih ya, adik-adik itu punya suara yang bagus, bisa menyanyi untuk memuji nama Tuhan. Kalau punya banyak rejeki, disumbangkan. Atau kalau suka bercerita atau suka apapun, ya cerita yang baik-baik, atau jangan menyebar berita hoax, ya berita-berita negatif atau bergosip. Seperti itu masuk ke dalam rumah Bapa. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain. Oke? Hari ini yaitu kita sudah mendengarkan tugas perutusan minggu lalu, kita sudah melihat teman-teman menyanyi, pembacaan kitab suci, renungan, gambar-gambar ilustrasi, dan cerita kitab suci, kisah atau dongeng. Nah, sekarang kita masuk ke tugas perutusan. Tugas adik-adik di rumah adalah coba melakukan 1 atau 2 perbuatan kasih yang dilakukan terus-menerus. Tapi bukan karena terpaksa atau karena tugas ya, tapi karena memang dari dalam hati bahwa saya mau memberikan yang dari diri saya. Oke? Oke adik-adik, sekarang mari kita tenang,
kita berdoa. Kita berdoa dan kita tutup dengan nanti satu lagu penutup ya. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat senang mendengarkan kisah-Mu tentang bagaimana Engkau mengasihi kami dan bagaimana kami juga belajar mengasihi Engkau lewat sesama kami, lewat hewan-hewan, tumbuhan, dan alam semesta di bumi ini. Tuhan, bantulah kami untuk selalu belajar mengasihi sehingga kami bisa semakin dekat dan memiliki rumah dalam rumah-Mu. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita tutup lagunya dengan lagu Roti dan Mentega. Jadi kita harus saling mengasihi, saling mendukung, bukan mendorong ya, tapi kita harus mendukung satu sama lain. Dah, sampai ketemu di minggu depan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana